dressing-nya aja ya. Ini saya ngasih gambaran. Ini data kalau kita secara historis, ini biasanya indeks di bulan Desember itu selalu bakal positif ya, teman-teman ya. Itu yang namanya kita bilang adalah window dressing. Jadi dalam 29 tahun terakhir, cuman 4 kali indeksnya itu tuh negatif atau merah. Nah, jadi berangkat dari tesis itu menurut kita di bulan Desember ini teman-teman juga harusnya bisa pede ya kalau buat ke pasar saham. Mungkin pertanyaan satu gitu ya, Pak, apa sih kenapa ada window dressing gitu ya? Nah, jadi window dressing itu tuh biasanya ketika periode high liquidity. High liquidity itu artinya biasanya kayak beberapa pension fund, asset management itu ada kecenderungan atau ada usaha untuk memperbaiki portofolio mereka. Sebenarnya sesimpel bayangin gini ya, kalau kita misalnya kayak kerja di buy side gitu ya, asset management, pension fund, performa atau KPI kita itu kan akan dilihat dari return portofolio kita. Nah, jadi sesimpel kayak contohnya pension fund ya, mereka targetnya 10%, cuma generate 6%, mereka kan pasti, wah kok gimana sih jauh banget nih sama targetnya misalnya. Atau kayak contohnya misalnya di asset management. Oh, ternyata ISG-nya misalnya tumbuhnya segini, misalnya kayak tumbuhnya 3%. Kok kamu portofolionya cuma tumbuhnya 1%? Nah, itu kan pasti kan dari sisi komite investasi kan akan ngelihat itu sebagai performa yang buruk. Sama kalau misalnya kita di aset manajemen pasti kan jadi concern gitu ya. Kenapa? Kayak misalnya saya mau beli reksadana di tahun 2024, saya akan coba lihat fund fact sheet di tahun 2023. Ketika saya baca fund fact sheet ternyata dia kalah sama ISG, kan ada kecenderungan, ah nggak mau ah, tahun lalu aja dia kalah nih sama ISG. Jadi recent performance itu akan menentukan future performance ketika orang mau membeli reksadana. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, yang dilakukan buat si buy side ketika misalnya periode Desember itu adalah mereka coba drive mereka punya porto. Gimana caranya? Liquidity. Jadi mereka akan beli liquidity yang ibaratnya kayak saham-saham yang basically biasanya tuh adalah mid to small cap gitu ya. Karena biasanya kalau large cap ini kan mereka keluarin dana itu juga nggak terlalu gerak gitu ya. Nah, jadi itu sih sebenarnya kenapa ada window dressing itu tadi, liquidity naik, sahamnya naik, itu kenapa indeksnya bisa positif. Pak, saham apa yang naik? Pertanyaannya gitu ya pasti ya. Ini sebenarnya kita nggak tahu ya. Saya sih sebenarnya nggak coba lihat kayak mana yang bakal positif banget atau enggak ya. Karena kita nggak bisa bilang bahwa historical return itu sama dengan future return ya. Cuman ngasih gambaran kalau kita ngelihat yang naiknya tinggi-tinggi itu biasanya tuh kayak rata-rata adalah mid to small cap. Kayak contohnya misalnya di sini ada rata-rata secara historis tuh ada MTEK, Indosat, Bukopin, Raja, Antam, dan lain-lain gitu. Jadi cuman teman-teman ingat ya, jangan masuk ke saham yang saya bilang tadi ya. Nah, historical returns bukan berarti ini ke depannya juga bakal positif ya. Nah, cuman ngasih gambaran bahwa ya kita bisa ambil sebenarnya saham-saham mid yang small yang kayak secara fundamental masih lumayan bagus gitu ya. Jadi seperti itu ya. Cuman kalau kita ngomongin dari sisi namanya winner rate, jadi kita coba lihat misalnya dari 10 tahun terakhir saham apa sih yang sebenarnya selalu bagus di bulan Desember ya? Ini yang paling bagus secara winner rate itu adalah BRI. Jadi dari 10 tahun terakhir, 8 tahun dia di bulan Desember itu selalu positif. BRI, Telkom, MTEK, Indosat, LPPF ya. Teman-teman mungkin bisa lihat datanya ya. Jadi itu ya, teman-teman ya terkait dengan window dressing.